Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu dengan judul yang sama, yakni meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Semoga kalian semua sehat selalu dan bersemangat untuk belajar, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membahas salah satu kitabnya, yakni kitab Taurat. Seperti yang kita ketahui, bahwa iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Dan Rasul yang menerima kitab Taurat adalah Nabi Musa alaihi salam. Sekarang kita akan membahas tentang kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, kita membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur itu sendiri diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di kota Yerusalem dan diajarkan pada umat Nabi Daud alaihi salam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya. Menurut bahasa, Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kipti. Dasar hukum kitab Zabur ada pada Quran Surah Al-Isra ayat ke-55 yang artinya, "Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud." Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat 55. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam karena umatnya banyak yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menetapkan hukumnya sendiri semaunya. Kaum Nabi Daud alaihi salam terbagi menjadi 3 kaum, yaitu kaum yang sadar, yang kedua kaum yang menentang, dan yang ketiga kaum yang kebingungan. Nabi Daud alaihi salam selalu mengingatkan kepada umatnya, tetapi selalu tak dihiraukan. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum yang menentang, dan pada akhirnya mereka berubah wujud menjadi kera yang hina. Inilah penggalan kisah Nabi Daud alaihi salam ketika mendapatkan kitab Zabur. Pokok-pokok ajaran pada kitab Zabur. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah, yakni meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, berisi doa-doa. Yang ketiga, berisi nasihat-nasihat. Dan yang keempat, berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi dan diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam di kota Yerusalem. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihi salam, yakni kaum Nasrani. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Yang artinya, dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi." Quran Surah Maryam, Surah ke-19 ayat 30.
Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil ini berisi tentang yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan di Gua Hira, Mekah. Kitab Al-Quran ini diajarkan kepada umat Islam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surah Ali Imran ayat ke-3. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab terakhir untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan dijadikan sebagai pedoman bagi manusia sampai akhir. Sekaligus Nabi Muhammad adalah nabi terakhir penutup para nabi-nabi. Jadi tidak ada lagi nabi terakhir setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum Hijriah. Al-Quran itu sendiri terdiri dari 114 surah dan ayatnya berjumlah 6.236. Surah yang pertama kali diturunkan yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah yang pertama, akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarik atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu yang bisa kita ambil pelajaran atau hikmahnya.
Selanjutnya, Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi dan diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam di kota Yerusalem. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihi salam, yakni kaum Nasrani. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Jadi, sebagai umat Islam, kita wajib membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perbedaan antara kitab dengan suhuf. Suhuf yakni wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, akan tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Yang kedua, kitab wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul yang telah berbentuk buku atau kitab. Isinya lebih lengkap dibandingkan dengan suhuf. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, dan yang kedua Nabi Musa. Nabi Musa juga menerima 10 suhuf. Manusia yang mengaku beriman harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meragukannya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama, memberi petunjuk kepada manusia yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang kelima, manusia yang beriman bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dan dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita agar tetap membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita semua. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita selalu mengamalkan membaca Al-Quran setiap hari hingga akhir hayat kita nanti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.